Shalom buat kita semua. Kesempatan ini kita bersyukur atas pernyataan Tuhan yang luar biasa hingga kita ada dalam ruangan ini guna kita memulai kegiatan kita di mana pemaparan materi tentang budaya positif dari Ibu Desi Ratnapanggi, tugas salah seorang CGP angkatan 10 itu yang saya hormati, pimpinan Sekolah UPTD SD Negeri Lalu Koen yang mewakili Ibu Desi sebagai pemateri dan teman-teman ibu guru semua yang berkesempatan hadir dalam acara yang luar biasa atau pemaparan. Untuk itu sebagai umat yang segala sesuatu kita mulai dan mengutamakan Tuhan dan sebelum kita mulai ibadah materi dan mulai berdoa kepada Ibu Yenti Besi bisa meminta doa kepada Ibu Yenti persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita semua menghadap Tuhan dan berdoa. Ya Bapa, terima kasih banyak atas penyertaan-Mu sehingga kami anak-anak sudah berkumpul di sini. Kami mau mengikuti kegiatan tentang budaya positif. Desi, mari Bapak, Engkau memberkati kami. Engkau menolong biarlah apa yang disampaikan oleh Ibu Desi kami bisa paham dan kami bisa juga pakai untuk anak-anak didik kami ke depannya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau mau mengawali kegiatan kami dari awal dan pada akhirnya berjalan dengan baik. Amin. Ya, terima kasih banyak Ibu Yenti. Selanjutnya kita masuk dalam sambutan dalam hal ini bersekolah dan sekaligus membuka kegiatan kita atau yang mewakili itu kepada Bapak Daud Giri. Silakan. Salam. Selamat pagi buat kita semua. Sudah mulai pagi kita semua. Puji dan syukur pada hari ini Tuhan masih tetap menjaga dan melindungi kita pada hari ini sehingga dimana kita masih berkumpul di ruangan ini sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak MC. Dan sebelumnya saya menyampaikan beberapa hal dengan Desi sebagai calon guru penggerak dari SD Negeri Lalu Koen. Saya berdiri sini sementara menggantikan nama Kepala UPTD SD Lalu Koen karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan di luar SD Lalu Koen sehingga dia tidak hadir, sehingga saya yang akan menggantikan dalam penyampaian pemataran materi yang akan disampaikan oleh Desi. Oleh karena itu ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada Ibu Desi, yaitu bagaimana pasti Ibu Desi sudah belajar menyangkut dengan bagaimana cara-cara pelaksanaan dalam calon guru penggerak ini. Oleh karena itu Ibu Desi tolong supaya lihat dari apa yang digariskan di bawahi oleh dari pimpinan dari atas sampai Ibu Desi laksanakan, tetap dilaksanakan dan pada hari ini harga diri martabat yang tinggi yaitu dengan adanya budaya, khususnya kita di protes ini dengan budaya yang begitu tinggi sehingga Ibu Desi bisa menyampaikan kepada kita untuk kita bisa berjalan dengan apa yang diupayakan untuk bisa dipahami dan bisa dilaksanakan, dan nanti ke depan ini yang akan diterapkan untuk Ibu Desi di dalam mencapai sebagai seorang guru penggerak. Maka itu saja yang dapat saya sampaikan, dan kita izin kepada Tuhan Yesus Kristus untuk membuka kegiatan ini dan waktu dan
Selanjutnya saya kembali kepada MC. Baik, terima kasih Bapak Daud Giri dengan sudah membuka acara ini. Kita langsung saja untuk langsung di materi atau inti dari kegiatan kita, pemaparan materi yang ada. Itu kesempatan berikan kepada Ibu Desi Ratno, Pangkis PDG, kepada Ibu disilakan. Terima kasih untuk Pak MC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Semoga sehat selalu. Dan pada saat ini Bapak dan Ibu, saya mohon kesediaannya, mohon waktunya untuk bisa mengikuti pemaparan materi dari saya mengenai budaya positif. Bapak dan Ibu, Bapak Giri yang mewakili Mama Kepala Sekolah, para senior saya, terima kasih sudah mau hadir, dan mohon izin saya berdiri di sini bukan untuk berdiri sebagai orang yang lebih tahu, tetapi saya hanya mau membagikan apa hal baik yang sudah saya pelajari selama mengikuti modul 1 tentang budaya positif. Karena itu saya harap kita semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Jadi Bapak dan Ibu guru, tidak memperpanjang lagi waktu, saya akan langsung saja memaparkan materi tentang budaya positif. Nah, Bapak dan Ibu, konsep inti budaya positif itu menyangkut dengan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah materi yang harus kita ikuti hari ini. Semoga dengan padatnya materi hari ini tidak mengurangi semangat dari Bapak dan Ibu guru semua. Ya, Bapak dan Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana ilusi guru mengontrol murid itu ilusi. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lalu ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Lalu ada lagi ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Nanti sebentar kita akan lihat apakah betul ilusi yang sudah ada ini sesuai atau tidak. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana realitas atau kebutuhan kita sama. Itu stimulus respon. Lalu teori kontrolnya bahwa realitas atau kebutuhan kita tuh berbeda. Kebutuhan saya dengan Bapak Joni itu berbeda. Tetapi kalau menurut stimulus respon kita bilang sama, tapi kenyataannya berbeda. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya melihat Mama Novi cantik, tetapi yang dilihat oleh Pak Paul pasti berbeda, karena cantik ganteng itu relatif. Atau hal yang lain, saya melihat penampilan saya hari ini bagus, tetapi dilihat oleh Ibu Naima belum tentu bagus. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Lalu teori kontrolnya, kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu ada lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Lalu teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Terkadang kita bilang berbohong untuk kebaikan, tapi saya juga tidak bisa mengatakan bahwa saya setuju. Orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya sering bilang bahwa pekerjaan yang paling susah dilakukan adalah ketika kita tidak mau melakukan pekerjaan itu. Sama dengan ini, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Tetapi teori kontrolnya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain, lalu teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
Hari ini kita bilang anak-anak nanti ibu pantau kamu, tapi besok belum tentu. Kita tidak selamanya konsisten. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi teori kontrol berkata bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Tapi teori kontrol mengatakan bahwa model berpikir menang-menang. Tidak ada bilang menang atau kalah, tapi dia harus mengatakan bahwa menang-menang. Ya. Selanjutnya disiplin positif. Nah, Bapak dan Ibu, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Nah, Bapak dan Ibu, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan disiplin adalah mengubah sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan disepakati bersama, lalu lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini tidak dipaksakan. Contoh kebajikan atau organisasi, misalnya Profil Pelajar Pancasila, lalu ada Ibo Primary Years Program atau dan juga ada keterampilan hidup atau life skill. Ini adalah contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan. Nah, kebutuhan dasar manusia. Dalam kehidupan kita pasti kita punya kebutuhan. Dan tujuannya apa untuk kebutuhan pemenuhan kebutuhan dasar itu? Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seringkali kita bilang bahwa tujuan dari kegiatan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ini kita juga bahas di dalam pembelajaran, di dalam praktek positif, budaya positif juga belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Ini 5 kebutuhan dasar manusia Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Makan, pakaian, minum, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu adalah kebutuhan dasar dari kita sebagai manusia. Untuk tujuannya bertahan hidup. Lalu ada lagi kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, pasti semua kita butuh. Lalu kerjasama menjadi bagian dari dalam kelompok. Harga diri, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap. Seringkali kita berada dalam sebuah kelompok di mana kalau seandainya ada yang berkumpul, lalu ada yang sepertinya menyendiri, kita di situ sepertinya saya tidak dianggap. Tadi saya di situ tapi saya seperti orang asing. Ya, lalu ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru. Di sini kita semua memiliki. Sekolah sering bilang bahwa jangan menunggu untuk diperintah melakukan sesuatu. Kita mengikuti seminar-seminar, kita mengikuti rangkaian berbagai rangkaian kegiatan, inisiatif sendiri. Tidak menunggu untuk disuruh. Lalu kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Atau di sini Bapak dan Ibu pernah butuh yang namanya kesenangan. Pak Joni butuh kesenangan, kesan dari Pak Joni. Butuh. Kalau Ibu Miriam, jelas. Hidup itu harus enjoy. Begitu ya Mama Herita? Iya. Hidup itu harus diselingi dengan yang namanya kesenangan. Itu juga kebutuhan, bukan hanya sekedar kita bilang hidup itu juga butuh. Tapi memang itu kebutuhan dasar dari manusia. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita termotivasi untuk merubah perilaku kita tuh tujuannya supaya apa? Terhindar dari ketidaknyamanan atau dari hukuman. Lalu untuk mendapatkan imbalan, untuk menjadi orang yang ingin dan
ingin dihargai dan menjadi diri sendiri. Itu adalah motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Nah, ini Bapak dan Ibu, tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba saja terjadi. Murid datang terlambat, dia tidak rencana. Lalu datang, kita langsung dengan sendiri langsung bilang terlambat, hukum dapat hukum ini, dapat hukum itu. Apakah Bapak dan Ibu sudah rencana? Saya yakin pasti belum. Saya saja sering memberikan hukuman tidak berencana, mengajar, terus tiba-tiba ada yang tidak konsen, ada yang buat risu, pasti saya langsung dengan responnya langsung tegur, tidak direncanakan. Lalu pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya pasti kita, dia terlambat, kita bikin aturan, terlambat, dia harus bikin ini, cabut rumput, harus dibersihkan WC atau lain sebagainya. Lalu restitusi. Restitusi itu berarti proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Beberapa hari yang lalu saya ada praktek restitusi bersama dengan anak-anak, bagaimana memberikan penyelesaian tentang apa yang mereka lakukan itu dengan cara yang lebih baik. Kadang-kadang kita langsung sebagai penghukum, tapi mari nanti sebentar kita akan belajar apakah saya di posisi kontrol yang mana, sebagai penghukum kah, sebagai teman kah, sebagai manajer. Ya, kita lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang 5 posisi kontrol guru. Penghukum. Penghukum itu apabila seperti yang tadi saya bilang, anak datang terlambat, kita langsung kasih dia hukuman. Contohnya kayak kalau di Pejas, Bapak Giri biasa anak tidak mau melakukan, Bapak Giri kira-kira kasih hukuman dalam bentuk apa, Bapak? Kalau di Pejas, Bapak Giri bilang anak misalnya tidak mau mengikuti arahan dari Bapak Giri kasih skot jam. Kalau di Ibu Nala misalnya dalam pembelajaran ada yang tidak mengikuti, Ibu Nala biasanya memberikan hukuman tuh dengan contohnya seperti apa? Menegur dan juga memberikan dia catatan. Menegur dan juga memberikan catatan. Artinya catatan-catatan itu dituangkan dalam buku kontrol sehingga tahu, oh anak ini ternyata dia perilakunya sudah sampai di level ini, sudah ada perubahan kah atau belum. Lalu pembuat rasa bersalah. Nah, kita sering bilang, lu ini terlambat, lu ini tahu seorang berapa kali dengan lu, tapi masih sama. Itu pembuat rasa bersalah. Lalu teman, ada yang bilang, sudah apa-apa. Ini ibu juga pernah bikin salah, tapi mari kita mau cari cara supaya jangan terus bikin salah. Itu sebagai teman. Lalu pemantau, ada yang bikin salah, kau hanya melois. Sudah kasih tinggal dia, biar kau dicari apa dan biar so. Iya. Lalu ada manajer. Manajer ini yang nanti paling menarik Bapak dan Ibu. Manajer itu, dan saya yakin kita sudah sering melakukannya. Contoh kasus kemarin, ketika ada teman yang berkelahi, memang awalnya kita bilang, memang karena lu suka baki subagaro. Tapi setelah itu kita panggil, kita melakukan, menjalankan fungsi manajer kita. Diselesaikan dengan cara yang lebih halus. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, ini coba. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kita sering, kalau penghukum, maka kita akan suruh dia hormat bendera. Hormat bendera. Kalau saya pakai atribut lengkap, itu penghukum. Lalu kalau misalnya di pembuat rasa bersalah seperti apa? Kita akan bilang, berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak atau Ibu. Tadi saya bilang, omong ulang-ulang, tapi lu masih saja bikin. Kita sering buat seperti itu. Nah, kalau teman, bahasanya pasti beda. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak atau Ibu ya. Sekali ini saja, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Ini juga sering kita lakukan, tetapi sering kita mendahulunya dengan menghukum atau yang tadi membuat rasa bersalah. Dan memang ini realitanya ada. Kalau seandainya sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Itu contohnya sebagai pemantau. Dan sebagai manajer kita akan bilang begini, apa kamu tahu kesalahanmu?
Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seringkali kita tidak pakai ini, kita langsung memang dulu omong ulang-ulang sang iko. Besok mau jam ulang lah ya. Nah ini yang seringkali kita praktekkan Bapak dan Ibu. Nah ini posisi kontrol apakah aku? Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira masak yang mana Bapak dan Ibu? Tadi ada teman, ada pemantau, ada penghukum, ada manajer, lalu ada satu lagi sebagai tadi teman, penghukum, pemantau, ya penghukum, pembuat rasa bersalah. Ya. Tadi. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira masuk yang mana Bapak dan Ibu? Supaya jangan kesannya saya berbicara sendiri. Kira-kira masuk yang mana? Pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Baik, terlalu kecewa dengan dulu. Oke, betul sekali Bapak. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini masuk yang mana Bapak dan Ibu? Ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Masuk pemantau kah? Masuk pembuat rasa bersalah kah? Masuk teman kah? Masuk apalagi manajer kah? Penghukum? Ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau coba kita kembali ke pemantaunya Kak. Ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kalau teman, ayo dong. Lalu berikutnya lagi sebelumnya lagi Kak, penghukum, manajer sebelumnya. Ya, berapa kali Bapak atau Ibu memberitahu kamu selalu saja mengecewakan saya. Kalau begitu tadi dia masuk di mana? Pembuat rasa bersalah. Oke, kita lanjut. Ya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Masuk? Manajer, ya betul. Ayo lakukan demi Bapak atau Ibu ya, teman. Ya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Masuk yang mana? Ya, penghukum. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Atau masuk penghukum? Masuk penghukum atau pemantau? Ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, ini masuk di dalam penghukum karena memang tidak kerja tugas, maka pasti tidak dapat nilai. Oke, kita lanjut. Keyakinan kelas. Nah, kenapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas atau yang sering kita bilang di kelas apa? Yang kesepakatan kelas. Kenapa tidak kesepakatan, kenapa tidak peraturan, tapi harus keyakinan? Kita lihat bersama. Nah, keyakinan kelas itu sebenarnya sama dengan kesepakatan, tetapi kesepakatan seringkali kita langgar. Kalau keyakinan berarti kembali ke kita, oh beta harus buat itu, keyakinan. Misalnya keyakinan itu dia bersifat abstrak, lalu berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, tidak panjang lebar. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Contohnya, siswa harus datang, semua warga sekolah harus datang tepat waktu. Lalu ketika mengikuti pembelajaran harus ikut sampai selesai. Atau keyakinan dalam mengikuti kegiatan ini, mengikuti kegiatan dengan perasaan gembira. Contoh seperti itu. Ya. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu Bapak dan Ibu ada 3 tahap. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, ada 3 tahap yang harus dilewati untuk sampai kepada penyelesaian. Di situ yang bertanya pasti kita tanya. Yang pertama tuh menstabilkan dulu, identitas. Dia bikin salah, bukan langsung potong popak dia, tapi pasti kita tanya. Menstabilkan identitas. Lalu kita menanyakan keyakinan. Yang kamu buat itu kira-kira betul ke sonde? Kalau sonde,
keyakinan apa yang Ibu kira-kira langgar? Lalu yang terakhir adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah kira-kira bikin apa supaya jangan buat kesalahan lagi? Kira-kira bikin apa supaya besok jangan terlambat lagi? Itu yang validasi tindakan yang salah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya kembalikan kepada MC, adakah pertanyaan dari Bapak dan Ibu menyangkut dengan penerapan budaya positif? Ini hanya materi, tapi penerapannya kembali kepada kita masing-masing sebagai individu. Mungkin kalau belum ada, nanti kita masih bertemu. Jadi kalau yang merasa bingung tadi materi yang ini, saya masih bingung di pemantau, sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pembuku, dan lain sebagainya, nanti bisa kita diskusikan di lain waktu. Dan kalau tidak ada, maka saya kembalikan kepada Bapak MC. Tetapi sebelumnya saya mohon maaf apabila selama penyampaian materi ini terselip kata dan tingkah yang salah yang tidak berkenan bagi Bapak dan Ibu. Saya mohon dimaafkan. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu. Ya, baik, terima kasih Ibu Desi Ratna Fandi SPDGM. Boleh sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa kepada materi kita. Ya, terima kasih Ibu Desi, materi yang sangat luar biasa, sangat bermanfaat bagi kami guru-guru di tempat ini untuk kami pakai untuk cerminan bagi kami juga dalam hari-hari ke depan, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Ada dua bagiannya saya sempat catat di sini, memantau dan seterusnya. Saya lebih menarik dengan manajer, itu yang luar biasa. Mudah-mudahan kita tanamkan itu dalam setiap pribadi kita dalam kelas. Mungkin materinya sudah selesai dan saya pikir tidak ada cara lagi untuk melanjutkan kegiatan ini. Kita mengawali dengan doa. Sekali lagi saya minta dengan hormat Ibu Iris menutup kita dalam doa. Kepada Ibu dipersilakan. Izin pakai mikrofonnya. Baik, mari kita semua menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Saat siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga di saat siang hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini Tuhan, di mana kami semua guru-guru mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Desi Fandi sebagai calon guru penggerak di SD Penggerak Tuhan. Namun dengan materi yang telah disampaikan bagi kami, biarlah semua itu Tuhan Engkau boleh tanamkan di dalam hati kami, supaya boleh menjadi bekal bagi anak didik kami ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Bu Iris sudah selesai berdoa. Demikian juga materi kita atau kegiatan kita